الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh yang senantiasa melimpahkan rahmat nikmat kepada kita. Alhamdulillah, sama-sama telah kita mengerjakan salat subuh secara berjamaah, dilanjutkan untuk kita duduk bersama-sama menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala apa-apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit kita akan berbicara sebagaimana yang maklum sudah hampir sebulan kita menyaksikan saudara-saudara kita ada di Palestina mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentu kita sebagai saudara seagama harus memiliki prihatin, karena sesama muslim itu Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala innamal mu'minuna ikhwan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Dan ada wa'idun syadid, ancaman dari Nabi kita Muhammad SAW bagi mereka yang tidak perhatian dengan keadaan saudaranya yang muslim. Nabi SAW bersabda, "Man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum." Nabi SAW bersabda, siapa orang yang tidak perhatian dengan urusan saudaranya yang muslim, maka bukan termasuk golongan mereka. Itu wa'idun syadid, ancaman yang sangat keras dari Nabi SAW. Sebagaimana tadi dinyatakan bahwasanya orang-orang yang beriman itu pada hakikatnya bersaudara, saudara seagama, saudara seiman. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW beliau memberikan satu perumpamaan, memberikan satu gambaran tentang sesama muslim. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, al-muslimu bil muslimi kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dhan. Orang Islam yang satu dengan yang lainnya itu bagaikan seperti satu bangunan yang saling mengkokohkan satu sama lain. Digambarkan oleh Nabi bagaikan seperti satu bangunan. Kita berada di bawah satu bangunan, yang mana bangunan ini ada namanya tiang, ada temboknya, ada pondasinya, yang mana seluruhnya ini saling mengkokohkan satu sama lain, saling menguatkan satu sama lain. Begitulah yang digambarkan oleh Nabi SAW, sesama muslim yang satu dengan yang lainnya. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi SAW juga menggambarkan Islam sesama muslim yang satu dengan yang lainnya kal jasadil wahid, seperti satu jasad, kata Nabi. Seperti satu jasad, yang mana apabila ada bagian jasad yang merasakan sakit, maka seluruh bagian yang lainnya pun ikut terpanggil merasakan sakit. Ada bagian jasad kita sakit, semuanya ikut merasakan sakit. Kita ambil contoh misalnya, seorang misalnya kakinya luka, jantengan kakinya, tahu jantengan tuh ya? Ini penyakit zaman dulu masih ada, tapi
Kenapa dia? Ketiban gas LPG misalnya, yang 12 kg lagi. Ini bukan merah lagi, hijau dia. Sakit luar biasa. Ini jempol kakinya cantengan. Yang sakit jempol kaki, tapi kepalanya ikut merasakan sakit. Badannya ikut meriang, nggak bisa tidur matanya. Nafsu makan jadi gagal nafsu. Gara-gara yang sakit apa? Jempol kaki. Tapi semua bagian daripada tubuhnya ikut merasakan sakit. Begitulah muslim yang satu dengan yang lainnya digambarkan oleh Nabi SAW bagaikan seperti satu jasad. Jadi kalau ada saudara kita terkena musibah, apalagi terzalimi, ditumpahkan darahnya, kita sebagai saudara yang muslim harus tergetuk daripada hati kita untuk perhatian kepada mereka. Dengan bentuk apa? Macam-macam. Yang punya biaya, yang punya harta bisa dengan hartanya. Banyak sekarang alhamdulillah donasi di mana-mana, bisa kita manfaatkan. Yang nggak punya harta bisa minimal dengan doanya. Karena doa silahul mukmin, doa senjatanya orang mukmin. Saling mendoakan, yaitu bentuk perhatian kepada saudara kita yang muslim. Karena pada hakikatnya keagungan, kehormatan seorang muslim indallahi azimun, di sisi Allah ini sangat agung sekali. Jadi kemuliaan orang Islam di sisi Allah Subhanahu wa taala ini sangat agung, sangat mulia. Bahkan melebihi daripada kemuliaan Ka'bah. Pernah disebutkan dalam satu riwayat, seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ini Abdullah bin Abbas, beliau itu adalah sepupu Nabi. Karena Al-Abbas itu paman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Abbas yang dikatakan turjumanul Quran. Didoain nama Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu kecil, Allahumma allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkanlah kepada Abbas, berikan pemahaman kepada Abbas mentakwil Al-Quran. Jadi rujukan para sahabat ketika itu setelah meninggalnya Nabi dalam masalah Al-Quran, diantaranya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ini sahabat Abdullah bin Abbas ketika beliau berdiri di hadapan Ka'bah Rasulullah, tiba-tiba ada seorang sahabat yang bernama Muhallam bin Juthamah. Muhallam bin Juthamah tiba-tiba maju. Ini orang muslim dibunuh sama dia. Habis dibunuh hartanya diambil. Sahabat yang lain kaget luar biasa. Singkat cerita, ketika mereka kembali ke kota Madinah berjumpa dengan Nabi SAW, ada seorang di antara mereka yang bercerita, wahai Nabi Muhammad, kami ketika dalam satu perjalanan berjumpa dengan seorang musyrik. Kemudian orang musyrik ini mengucapkan salam kepada kami dan bahkan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tiba-tiba Muhallam bin Juthamah maju, dia orang dibunuh. Habis dibunuh hartanya diambil. Nabi SAW mendengar pengaduan ini, sahabat marah luar biasa. Ini Muhallam bin Juthamah dipanggil sama Nabi. Wa'atabahu 'itaban syadidan. Dimarahi sama Rasulullah dengan marah yang sangat marah yang belum terlihat sebelumnya. Sampai nangis ini Muhallam bin Juthamah. Dimarahi sama Nabi Muhammad. Dia mengatakan, istaghfirli ya Rasulullah. Mintakan ampun kepada Allah buat saya wahai Rasulullah. Dengan nada marah Nabi mengatakan, idhab la ghafarallahu lak. Pergi kamu, Allah tidak akan ampuni kamu. Oh, ini marah yang luar biasa. Kalau Nabi sudah ngomong gitu, ya apa nikmatnya hidup deh. Idhab la ghafarallahu lak. Pergi kamu, Allah gak bakal ampuni kamu.
Nangis Muhallab bin Juzamah, sedih luar biasa. Udah gak nafsu makan kan? Udah gak nafsu minum lagi udah. Dengar ucapan Nabi SAW. Bahkan disebutkan wa ba'da sab'ati ayat, setelah 7 hari berlalu, ini Muhallab bin Juzamah meninggal dunia. Dia meninggal dunia, akhirnya disolatin sama sahabat, dikubur. Ketika dikubur, ini disebutkan bahwasanya bumi menolak jasad daripada Muhallab bin Juzamah. Jasadnya dilepehin sama bumi. Kedua kalinya sama seperti itu. Ketiga kalinya sama seperti itu. Bingung sahabat tadi. Akhirnya sepakat mereka menguburkan jasad Muhallab bin Juzamah di lembah, di antara 2 lereng. Kemudian diuruk dengan tanah dan bebatuan. Ini kejadian menggemparkan kota Madinah. Lantas Nabi kita Muhammad SAW beliau bersabda, innal arda la takbalu man huwa asyarru min sahibikum hadha, walakin Allah arada an yuriyakum hurmata dabil muslim. Kata Nabi Muhammad, sesungguhnya bumi itu bakal menerima orang yang lebih jahat dari kawan kamu ini, kata Nabi. Sesungguhnya bumi bakal menerima orang yang lebih jahat daripada kawan kamu ini. Akan tetapi ini kejadian, kata Rasulullah, Allah ingin memperlihatkan kepada kalian tentang kehormatan darah seorang mukmin. Jadi itu orang musyrik yang berjumpa dengan sahabat dihukumi oleh Nabi sebagai seorang muslim. Dari sini konteksnya apa? Nabi menekankan Allah ingin memperlihatkan kepada kalian hurmatan damil muslim, kehormatan darah seorang mukmin. Oleh karena itu, kalau kita menyaksikan ada saudara kita mendapat musibah, maka seorang mukmin harus ikut merasakan, apalagi sampai ditumpahkan darahnya. Harus perhatian. Jangan menjadi umat Nabi yang gagap perhatian kepada saudaranya. Kita kepengen semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan tenang. Ada seorang dari umat Nabi Muhammad tergelincir dalam kemaksiatan, kita bantu. Begitu juga dalam keadaan musibah terkena menimpa kepadanya, kita bantu. Bantu dengan apa? Dengan apa saja yang kita punya. Dengan harta bisa, dengan tenaga bisa, minimal dengan doa. Karena membantu seorang mukmin indallahi azim, di sisi Allah itu sangat besar sekali. Disebutkan dalam satu riwayat, Nabi SAW beliau bersabda, kata Rasulullah, man qadha li akhihi al-muslim hajatan fid dunya qadallahu lahu 70 hajatan min hawaijil akhirah. Kata Rasulullah, siapa orang yang melaksanakan hajat satu saudaranya yang muslim di dunia, siapa orang yang membantu hajat satu saudaranya yang muslim di dunia, kata Nabi, qadallahu lahu 70 hajatan min hawaijil akhirah, maka Allah akan melaksanakan buat dia, Allah akan memberikan buat dia 70 hajat di negeri akhirat. Dari 70 hajat di negeri akhirat yang Allah berikan kepadanya, adnaha al-maghfirah, kata Rasulullah, yang paling rendah adalah pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh bayangin, satu orang mukmin yang kita bantu, yang kita laksanakan hajatnya di dunia, maka Allah akan memberikan kepada kita 70 dari hajat-hajat negeri akhirat yang paling kita butuhkan. Dari 70 itu yang Allah berikan, paling rendah, kata Nabi, berubah pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kan fadilah yang luar biasa. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, sahabat
Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau sedang beriktikaf di dalam masjid Nabi. Karena iktikaf hukumnya sunnah. Nah, kita berada dalam masjid diniatkan iktikaf. Yang belum niat iktikaf, niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Apalagi diniatkan, dinazarkan, dapat pahala wajib. Nawaitul i'tikaf al-mandhur fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Ini i'tikaf pahalanya besar. Sahabat Ibn Abbas sedang i'tikaf ada di dalam masjid Nabi. Ja'a rajulun, tiba-tiba datang seseorang, yasta'inu, minta tolong kepadanya. Minta tolong leh. Maka bergegas sahabat Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas sallallahu alaihi wasallam. Orang cita-cita Nabi, usaha Nabi biar umatnya semuanya masuk dalam surga. Kalau kita berani mengharam-haramkan surga buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ini penting bagi kita persatuan umat Islam, saling mendukung satu sama lain. Ya mudah-mudahan dengan yang singkat ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan waktu yang mulia, waktu setelah melaksanakan daripada salat subuh sampai terbitnya matahari, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah buat orang-orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang telah mendahulukan kita, kita mohon kepada Allah mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah angkat derajatnya, Allah jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh dan salihah, anak yang bakti kepada kedua orang tua, menjadi anak yang menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan lupa kita doakan buat saudara-saudara kita yang ada di Palestin, mudah-mudahan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan jalan keluar yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan musuh-musuh Allah yang mereka zalim kepada kaum muslimin, mudah-mudahan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya kita mohon kepada Allah ba'da tulul umur fi ta'atillah wa ta'ati rasulih, Allah matikan kita mati ala husnul khatimah, meninggal dunia dalam keadaan ibadah kepada Allah, meninggal dunia dalam keadaan menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbana a'tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alayna tawbah taghfir kulli hawba wasqul lana al-awrati wa abid rawati waghfir liwalidina rabbi wal ahli wal ikhwani wa sa'iril khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw sahba wal muslimina ajma'a. Amin ya rabbi asma fadlan wa judan la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahda suli salla wa sallam rabbi alaihi adda al-habbi wa alihi adada qasir sahbi walhamdulillahi fil bari wal sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.